Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahsul Masail Rabu 2020 Safar 1445 Hijriah September 2023 Masehi. Masalah membawa Al-Quran ketika haid. Bagaimanakah hukum seorang wanita yang sedang haid membawa Al-Quran? Jawab, secara umum membawa Al-Quran bagi wanita haid hukumnya haram, kecuali jika ia membawanya beserta barang lain, seperti membawa rehal, maka hukumnya boleh dengan syarat tidak dia membawa Al-Qurannya, tapi yang dibawa rehalnya. Ada tambahan, termasuk yang diharamkan bagi wanita haid juga adalah membalik halaman Al-Quran menggunakan jari walaupun dilapisi kain. Adapun kalau membaliknya dengan semacam kayu, penggaris, tak apa, maka hukumnya adalah boleh. Kalau sedang haid, kalau membalik ya cari apa itu penggaris, itu mungkin mudah untuk dibuat, atau membuat kertas yang dilipat-lipat tebal gitu. Kalau nggak ada kayu bisa dibuat untuk membalik juga. Merubah status air. Sebagaimana kita ketahui bahwa air yang mutanajis, kena najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan di antara ciri-ciri air itu mutanajis dapat diketahui dari perubahan sifatnya, yaitu baunya, warna, dan rasanya berubah. Akan tetapi karena kemajuan zaman sekarang, air yang asalnya mutanajis, yaitu sudah berubah tadi, bisa diproses sehingga hilang ketiga sifat di atas. Jadi seperti air yang masih baru lagi itu, awalnya sudah kena najis dan sudah berubah bau, warna, dan rasanya. Terus pertanyaannya, bagaimanakah hukum air mutanajis yang diproses sehingga hilang bau, rasa, dan warna yang terhasilkan dari najis tersebut? Bau, rasa, dan warna yang terhasilkan dari najis tersebut. Jawabnya, airnya adalah dihukumi suci, mensucikan dengan dua syarat. Jumlah airnya mencapai 2 kullah, yaitu kurang lebih 217 liter atau lebih. Kalau lebih baik lagi. Terus perubahan bau, warna, dan rasa yang terhasilkan dari najis itu memang benar-benar sudah hilang. Masalah pakaian yang nyasar dari tempat pencucian pakaian. Ghufron adalah salah satu pelanggan pencucian pakaian, laundry. Ketika dia membawa cucian laundrynya yang sudah bersih ke asramanya, ia menemukan beberapa pakaian yang bukan miliknya. Jadi dia bawa sampai di kamar, dibuka, biasanya kan dikasih plastik itu. Ternyata ada beberapa pakaian yang terlipat di situ itu bukan pakaian dia, pakaian orang masuk di pakaian dia. Ya, yang nata itu tukang laundry asalnya, tukang cuci pakaian. Pertanyaan, bagaimana status pernah itu? Kalian pernah? Nah, itu semua hampir pernah itu. Bagaimana status pakaian yang bukan miliknya ternyata berada di pakaiannya, yang bukan miliknya masuk ke dalam kantong plastiknya itu. Kesalahan dari tukang laundry sebetulnya itu. Jawabnya, pakaian tersebut merupakan tanggung jawab tukang laundry yang harus dikembalikan oleh Kang Ghufron ke tukang laundry. Jadi nggak boleh dimiliki oleh Ghufron. Sehingga alhamdulillah
beranak pakaianku. Nggak boleh yang seperti itu, dikembalikan ke itu kesalahan tukang laundry, dikembalikan biar dikembalikan kepada yang punya. Bolehkah Kang Gufron memakai pakaian tersebut? Ya tidak boleh, nggak boleh dipakai. 4. Wirid setelah sholat Jumat. Di sebagian daerah setelah selesai sholat Jumat, para jamaahnya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Ilahi lastu lil firdausi ahla sebanyak 5 kali. Apakah hal demikian disunahkan atau ada dalilnya? Itu sajalah pertanyaannya. Ya, itu disunahkan di dalam kitab Jami' Shaghir bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti, kepunyaan beliau. Ada dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga, ada kitab Asnal Matalib, dan juga ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Diriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca surat Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat, sebelum ia mengubah posisi kakinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, sehingga tidak, yang maksudnya tidak akan mudah mengamalkan dosa juga. Dan diberi pahala sebanyak jumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dijaga dari keburukan sampai Jumat yang akan datang. Diriwayatkan yang lain terdapat tambahan bahwa barang siapa yang membacanya sebelum ia berbicara, maka dia akan dijaga agamanya, dunianya, keluarganya, dan anak-anaknya hingga Jumat yang akan datang. Masya Allah, fadilahnya besar sekali itu. Karena fadilahnya besar, banyak yang enggak kuat. Enggak kuat mikul, kemudian pergi sebelum doa. Ya, memang kebaikan ini ya pilihan. Adapun doa Ilahi lastu lil firdausi ahla itu dinukilkan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa barang siapa yang istiqomah, itu ijazah dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu wali kutub kan. Barang siapa yang istiqomah membaca 2 bait doa ini setiap hari Jumat, maka ia akan mati dalam keadaan Islam tanpa ada keraguan. Penting sekali ini. Adapun syair Ilahi lastu lil firdausi ahla bukanlah syairnya Abu Nuwas. Adapun syairnya Abu Nuwas sebelum ia wafat adalah sebagai berikut. Ya Rabbi in adamat dunubi kasratun falaqad alimta bi anna falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yad'uka illa muhsinun famanil ladzi yarju wa yad'u al mujrimu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idza radatta yadi faman dza yarhamu mali ilaika wasilatan illar raja mali ilaika wasilatun illar raja wa jamilu afwika thumma anni muslimu. Wahai Tuhanku, bila mana dosa-dosaku gede dan banyak,
maka sungguh aku telah mengetahui sungguhnya ampunanmu lebih gede lagi. Wahai Tuhanku, bila mana yang berdoa kepadamu hanyalah orang-orang yang baik-baik saja, orang baik. Lalu orang yang penjahat itu kalau doa kepada siapa? Kalau yang minta kepada kamu hanyalah orang baik. Nah kalau penjahat seperti saya ini kalau minta kepada siapa kalau gitu? Aku berdoa kepadamu wahai Tuhanku seperti halnya engkau telah memerintahkan kepada aku untuk berdoa dengan deple, dengan merendahkan diri. Bila mana engkau tolak doaku, lalu siapa yang akan mengasihani aku, katanya. Aku tidak punya apa-apa sebagai perantara untuk dapat engkau terima doaku, kecuali hanyalah harapan dan indahnya pengampunanmu, kemudian harapkan adalah aku ini orang Islam ya Allah, katanya. Itu saja, itu kata-kata Abu Nuwas sebelum wafat. Gara-gara inilah ketika Syafi'i melihat kata-katanya Abu Nuwas ini, awalnya nggak mau ngimami, nggak mau nyolatkan jenazah Abu Nuwas, orang nakal Abu Nuwas tuh. Tapi ternyata tobatnya itu luar biasa, langsung diimami oleh Imam Syafi'i. Jadi Ilahi Lasdulil Firdaus itu tidak ada hubungannya dengan baitnya Abu Nuwas. Itu bukan baitnya Abu Nuwas, itu bait itu adalah dari Qutbul Aqtab Syekh yaitu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Paham tak? Itu beda lagi fikir Abu Nuwas. Yang atas tadi itu doanya Qutbul Aqtab Syekh yaitu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد آله بين قلوبهم سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.